Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah sekalipun masih secara online. Tapi kami percaya, setiap kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bawa segenap kerinduan kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, pujian yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Sebab keadaan kami semuanya baik. Semuanya karena kemurahan, semuanya karena anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah kami melihat bahwa hadirat Tuhan itu nyata, lawatan Tuhan itu menyertai kehidupan kami sekalian. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, amin. Mari satu hati kita pujikan, sebab Kau layak. Sungguh Engkau layak disembah dan ditinggikan ya Tuhan. Engkau layak diagungkan karena Engkau Raja. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kita pujikan dari awal, katakan, Yesus, Yesus, ku cinta. Kami mau tinggikan, agungkan Engkau Tuhan. Ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara katakan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Ku mau tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan. Oh, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Kau layak terima setiap pujian. Yesus, Raja di atas segala
Boleh angkat tangan saudara. Yesus, ku cinta Kau. Mari agungkan Dia. Ku agungkan, kami memuji-Mu. Dan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Segenap hati saudara katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kami terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, oh Raja di atas segala raja. Segenap hati saudara katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yes Lord. Kau layak, layak, layak disembah layak dimuliakan, layak ditinggikan. Oh, ku agungkan Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari bawa segenap pujian. Haleluya. Yes Lord. Kau layak disembah. Hanya Yesus, kekasih jiwaku. Hanya Yesus, Raja. Mari Bapa, melawat setiap hati kami. Biarlah basyikina lalalalalalala. Biarlah basyikina lalalalalalala. Biarlah basyikina lalalalalalala. Kau mampu memulihkan setiap hati yang terluka, Tuhan. Biarlah basyikina lalalalalalala. Kau sanggup menghiburkan setiap hati. Biarlah lalalalalalala. Kami menengadahkan Kami
Raja di atas Raja, sekali lagi dengan saya katakan, sebab Kau layak terima pujian. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Oh, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, katakan, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Oh, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, amin. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Ya benar Tuhan, sungguh Engkau layak ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Sebab Kaulah Raja di atas segala raja. Terpujilah selalu namamu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi. Bila hadirat-Mu lebih lagi menjamah setiap kami yang haus dan lapar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, sama-sama jemaat Tuhan katakan, amin. Haleluya. Saya percaya kita semua bersukacita pada saat hari ini. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Sekali lagi kita punya Tuhan yang besar, amin. Puji Tuhan, kita mau dengan sepenuh hati kita nyatakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan berseru bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan
Tuhan, Tuhan kita Raja yang Maha Besar. Mari kita lebih lagi bangkit menyerukan nama Yesus, sebab Tuhanlah satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Bangkit serukan nama Yesus, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Ada mukjizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan Kau
semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Kita pujikan lagi dari awal, Bapak Ibu Saudara, katakan. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, tiada berubah kuasa namamu, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, oh, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku oh, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, oh, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku katakan, ku percaya bahwa mukjizat terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Berapa banyak dari antara kita yang percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala cara untuk mendatangkan mukjizat kepada setiap kita. Mari bangun iman saudara. Iman percaya akan Yesus, bahwa Dia pembuat mukjizat. Segala macam penyakit apapun itu namanya, Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menyembuhkan di dalam satu nama, Yesus Kristus. Selagi saudara masih rindu menyembah Dia, masih rindu memuji Dia, Dia tidak akan tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat mengasihi saudara, Dia sangat mencintai saudara karena rela. Dia sudah nyatakan, Dia rela memberikan setiap apa yang ada padanya, bahkan nyawanya Dia berikan pada setiap kita. Tiada yang mustahil.
Tinggal apakah kita percaya? Apakah kita mau memegang firman-Nya dengan sungguh-sungguh bahwa ada mukjizat setiap hari. Ku mau percaya Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. selama Kau besertaku. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat. setiap Lebih lagi dengan iman saudara nyatakan, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, oh ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama Kau menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi, masih ada.
Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita ada di minggu yang keempat di bulan Mei. Tuhan Yesus yang peduli dalam setiap musim kehidupan saudara dan saya. Dia mengasihi kita apa adanya dengan sepenuhnya. Kasih kuasa-Nya nyata di dalam hidup kita orang percaya. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh firman Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hanya firman Tuhan yang mengenyangkan kami, mengisi kekosongan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, perhatikan, renungkan, dan lakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Roh Kudus urapi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam seri khotbah rumah, kita belajar di mana pada minggu yang pertama, rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan ingin agar kita semua, anak-anaknya, menjadi rumah doa, mempunyai hubungan erat dekat dengan Bapa di surga, dan menjadi berkat buat keluarga kita, komunitas di mana kita berada, bahkan sampai ke ujung dunia dengan lewat doa kita. Karena orang yang berdoa adalah orang yang bernafas, terus ada komunikasi sampai Tuhan memanggil kita. Dan di minggu yang kedua, rumah kediaman Tuhan, kita suka akan rumah kediaman Tuhan. Tuhan hadir di bait sucinya, Dia ada beserta kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada puji-pujian, ada penuh sukacita, damai sejahtera melingkupi rumah Tuhan. Kehidupan kita yang senantiasa mempunyai komunitas orang percaya, saling mendorong, saling mengasihi, dan saling menguatkan. Di minggu yang ketiga dengan judul Suara Pembalaan, Fondasi Rumah, di mana sebuah bangunan rumah, yaitu dari fondasinya sangat menentukan ketika badai datang, ketika cobaan datang, ketika sesuatu menerpa dalam kehidupan seseorang. Apabila kita tidak mempunyai fondasi yang kuat, teguh, yaitu berakar, yaitu pada firman Tuhan, di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, maka bangunan tersebut, rumah tersebut akan goncang dan goyah. Untuk itu kita setiap hari ada membangun diri kita di dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Pada minggu yang keempat ini, judul firman Tuhan yaitu rumah kosong. Kita lihat bahwa secara umum ketika seseorang meninggalkan rumah cukup lama, rumah tersebut tidak nyaman karena kosong sekian lama, karena tidak ada penghuninya. Sekalipun rumah itu mungkin rumah mewah, rumah yang sangat indah, maupun dengan perabot-perabot yang indah dan tersusun begitu rapi, namun apabila tidak ada penghuninya, tidak ada yang menghuninya, maka tempat tersebut menjadi tempat yang tidak nyaman. Rumah kosong banyak diidentik juga dengan rumah yang dipenuhi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, apa yang dimaksud rumah kosong tersebut, dan bagaimana kita menyikapinya. Dalam kehidupan kita adalah seperti rumah. Jangan sampai ketika Tuhan sudah bekerja menyelamatkan kita, sudah menyembuhkan kita, sudah membebaskan kita dari roh jahat, namun apabila kita tidak mengisi kehidupan kita dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, maka rumah kosong tersebut sangat berbahaya. Karena roh jahat tidak akan tinggal diam. Kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan apa yang dimaksud rumah kosong ini. Kita baca di Matius pasal 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Kita lihat konteksnya di mana seseorang yang diikat oleh roh jahat, di mana ada pelayanan pelepasan, mengusir roh jahat, dan roh jahat keluar dari orang tersebut, dan dia disebut ikatan
manusia, tubuh juga adalah sebuah rumah bagi roh dan jiwanya, maka itu sangat penting sekali, di mana roh jahat yang keluar, dia mengembara ke tempat-tempat tandus, mencari perhentian, dan ternyata dia tidak mendapatkannya. Dia akan kembali kepada rumah yang dimana yang tadinya dia menepati, dia akan kembali ke rumah tersebut. Kita sadari kita tebusan darah Yesus yang telah menebus hidup kita. Kita telah dibeli lunas oleh darah Yesus, pengorbanan Yesus. Hidup kita miliknya. Kita jangan izinkan rumah, yaitu hati kita, kosong, tidak diisi dengan firman Tuhan, sehingga roh-roh jahat dia tidak akan tinggal diam. Dia yang mencari tempat yang kosong tersebut untuk ditempati, di mana kondisi rumah tersebut kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur, namun tidak ada penghuninya. Demikian juga ada ilustrasi di mana sebuah rumah dengan 4-5 kamar yang ada. Ketika kita serahkan hidup kita, Yesus yang memegang kunci kehidupan, yaitu seluruh kunci setiap kamar di dalam rumah tersebut milik Yesus, dan kita serahkan total sehingga dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahteranya, kebenaran firman Tuhan. Kita simpan di dalam hati kita, berkarya bekerja, kita renungkan, kita lakukan. Kita sesungguhnya tidak izinkan rumah hati kita kosong. Tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan, untuk mengintimidasi, ataupun untuk menggoyahkan kita. Karena kita kuat teguh di dalam kebenaran firman. Rumah tersebut tidak kosong karena diisi, yaitu kehadiran Tuhan. Yesus, dia yang bertata, dia yang hadir di dalam hati kita, kehidupan kita. Kita lihat di Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini menggambarkan di mana kehidupan kita, rumah yang dibuka untuk Tuhan berkarya. Yesus masuk di dalam hati kita dan mempunyai hubungan, yaitu persekutuan yang erat, yaitu lewat tubuh dan darahnya. Kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Ada persekutuan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Tidak izinkan rumah itu kosong. Tidak izinkan hati kita kosong dengan firman Tuhan. Kita isi dengan puji-pujian. Kita penuhi kehidupan kita, diurapi oleh Roh Kudus setiap hari, sehingga rumah tersebut tidak kosong. Penghuni, yaitu Yesus Kristus, dia adalah Raja atas hati kita, karena tempat, yaitu hati kita, yaitu rumah kita, ini sangat penting. Hanya Yesus yang memegang kunci tersebut. Seluruh ruang-ruang yang ada di dalam hidup kita, kita serahkan pada Tuhan. Baik hal rumah tangga, dalam perkembangan keluarga, maupun juga pekerjaan, maupun pelayanan, pendidikan, dan apa yang kita rindukan, kita serahkan pada Tuhan. Karena dia yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Baik juga untuk kota, untuk bangsa, kita serahkan pada Tuhan. Sehingga Yesus, kemuliaannya dinyatakan atas bumi Indonesia. Kita rindu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Awal dari kita membuka hati, kita izinkan, kita mengundang Yesus ada di dalam hati kita. Dia yang memerintah. Kita sadari bahwa kita hidup oleh kasih anugerah, diselamatkan. Hanya Yesus yang kita ikut. Setiap hari adalah keputusan mengiring Yesus. Itu adalah keputusan kita. Sangkalkan diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Maka rumah tersebut tidak akan kosong. Karena Yesus yang kita ikuti. Dan selalu dia yang bertata, berkarya di dalam hidup kita, hati kita, dalam seluruh keberadaan kita. Kita lihat di Yesaya 55 ayat 11.
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Rumah menggambarkan kehidupan kita, dari jendela pikiran kita, pandangan kita, telinga kita, maupun hati, bahkan mulut kita. Sungguh-sungguh biar dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang mengontrol, menguasai, yang memerintah, yang memenuhi segala keberadaan kita ketika kita mengambil setiap keputusan. Pikiran kita renungkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Dan kita yakin percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pelihara hati, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Setiap tutur kata kita, perbuatan kita sungguh-sungguh diwarnai oleh firman Tuhan, didasari oleh firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi, dipimpin oleh roh dan bukan daging. Maka rumah tersebut tidak mungkin ada kesempatan bagi roh jahat masuk kembali. Tidak ada kesempatan bagi kuasa gelap mengintimidasi kita. Karena kita adalah lebih dari pemenang. Karena kita adalah umat tebusannya. Kita miliknya, kepunyanya. Untuk itu selalu kehidupan kita terisi, yaitu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dan sia-sia. Kalau manusia berjanji bisa mengingkari, karena manusia banyak keterbatasan, kegagalan. Namun Yesus sekali dia berjanji, dia menepatinya. Dia tidak pernah mengingkari janji, dan dia tidak pernah berdusta. Kita bersyukur mempunyai Allah, Tuhan, tidak ada yang seperti dia. Hanya dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lihat juga di ayat 6, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah waktu-waktunya di hari-hari pada penghujung akhir zaman ini. Semakin kita prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, maupun juga persekutuan dengan sesama, dan kehidupan kita diubahkan hari demi hari, rumah kita tidak kosong. Rumah kita terisi penuh, yaitu kehadiran Tuhan. Yesus yang memerintah. Kalau rumah secara perabot yang diisi dengan barang-barang yang sangat indah, tetapi tidak ada penghuninya, maka percuma. Semua barang-barang tersebut tidak ada gunanya kalau tidak ada penghuninya untuk menggunakannya, tidak penghuninya ada di dalam rumah tersebut. Biarlah rumah kita tidak terdapat kosong. Untuk itu, saudara terkasih dimanapun berada, tetap pandangan kita selalu berdoa dan berjaga-jaga. Tidak ada kesempatan melamun, tidak ada kesempatan untuk bermimpi siang bolong. Tidak ada kesempatan untuk kita berangan-angan, fantasi. Tapi biarlah kita selalu berdoa berjaga-jaga, dekat dengan Tuhan. Baik ketika kita bekerja, ketika kita studi, kita membangun rumah tangga, selalu kita mempunyai hubungan dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, berkarya di dalam kita, bekerja di dalam kita. Maka kita sadari kita karena adalah bait sucinya, bait Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam kehidupan kita butuh firman Tuhan yang memberikan arahan-arahan. Dia menegur, menasihati, memperbaiki kelakuan kita. Dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang menolong kita. Untuk itu kehidupan kita selalu kedapatan peka, dengar-dengaran, dan mempunyai hati yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita akan lihat kembali di teks utama Matius 12 ayat 45. Lalu ia, yaitu roh jahat, ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kita lihat di mana roh jahat yang kembali ke rumah yang telah ditinggalkan, dia pergi mendapatkan rumah itu kosong.
bersih, tersapu, dan rapi teratur, tidak ada penghuninya. Roh jahat mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk berdiam di situ. Maka tidak heran ada orang yang sangat disiksa oleh depresi, disiksa oleh ketakutan, disiksa oleh kekhawatiran, karena ada 7 roh jahat yang semakin merajalela dalam kehidupan yang kosong. Untuk itu, saudara terkasih, saya sebagai seorang hamba Tuhan mengingatkan, jangan sampai rumah hati kita, kehidupan kita kosong. Tidak ada firman Tuhan, di mana kondisi hati kering, tidak ada urapan Roh Kudus, yang ada adalah rutinitas kehidupan yang membosankan, yang jenuh dan kesepian dan susah hati. Tapi sebaliknya, Roh Kudus yang mengurapi, memberikan damai sejahtera, Roh Kudus yang menyertai, memberikan sukacita, memberikan penghiburan, sehingga tidak ada kesedihan. Yang ada adalah penghiburan Roh Kudus. Dia senantiasa beserta kita. Untuk itu saudara terkasih, mari lebih tingkatkan lagi persekutuan dengan Tuhan lewat doa dan firman Tuhan. Dengan sesama kita, saling menasihati, saling menegur, saling memberi salam satu dan yang lain. Dengan konteks zaman ini, kita bisa menggunakan teknologi yang ada, dari WA, dari call, video call, beraneka ragam cara kita bisa lakukan. Dengan masa pandemi yang sudah berakhir, dikatakan bahwa kita bisa juga mempunyai kesempatan tatap muka, bahkan juga ibadah onsite. Apakah juga kita mengunjungi sesama kita? Inilah waktunya untuk kita saling mendorong, saling memberikan kekuatan satu dan yang lain di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu saudara terkasih, mari senantiasa mengecek hati kita. Apakah ada Yesus di dalam hati kita? Sehingga selalu dialah yang dominan dalam kehidupan kita. Bukan lagi aku, melainkan Kristus. Saudara terkasih, mari kita lihat di Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Kita senantiasa harus hidup di dalam pertobatan yang sejati, merendahkan hati, tunduk kepada firman Tuhan, taat kepada kebenarannya, dan iblis tidak ada tempat dalam hidup kita. Mendekatlah pada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Karena dia adalah Tuhan yang tidak jauh, tapi dia dekat sejauh doa. Setiap hubungan, setiap nafas kita, yaitu doa, mempunyai hubungan erat, intim, dekat dengan Bapa kita di surga. Oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus. Tahirkan tanganmu, hai orang-orang berdosa. Biarlah hati kita juga tidak mendua hati kita penuh, utuh, sepenuhnya hanya Yesus. Rumah kosong, ketika orang mendua hati, dia izinkan ada pengajaran-pengajaran tidak sehat, tidak sesuai dengan kebenaran, masuk ataupun mempengaruhinya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan merusak. Dan itu adalah roh-roh jahat yang membawa semakin banyak, yaitu penyesatan-penyesatan bagi jiwa-jiwa yang ada. Untuk itu kita yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, senantiasa hidup, senantiasa mawas dalam pengajaran kita, biarlah sesuai dengan Injil keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini begitu banyak pilihan-pilihan channel yang ada. Ada di YouTube juga pengajaran-pengajaran yang benar, yang luar biasa baik, tapi juga ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kita harus sungguh-sungguh waspada. Harus kita peka untuk menjauhi. Karena itu adalah semua adalah kesempatan roh jahat untuk merusak ya, dan juga memenuhi rumah kosong. Untuk itu kehidupan kita selalu senantiasa berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Ini yang sangat penting, sehingga setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut di ayat 9. Sadarilah kemalanganmu
Berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Maksudnya dalam kehidupan kita yang senantiasa bergantung pada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, pengalaman kita, ataupun mengandalkan manusia, tapi kita merendahkan hati. Kita menyadari kita manusia berdosa, kita butuh juru selamat, kita selalu hidup di dalam mawas diri untuk hidup dalam pertobatan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dengan mata hati tertuju pada Tuhan, karena Dia yang telah bebaskan kita. Dan jangan izinkan rumah itu kosong. Biarlah selalu ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, mari kita baca di 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. 2 Petrus pasal 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Yang sudah diselamatkan, yang sudah dibebaskan dari dosa, mengenal Yesus, namun kehidupannya tidak diisi dengan kebenaran yang sejati, namun disesatkan oleh nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka keadaan orang tersebut akan lebih buruk daripada yang semula. Kita sungguh-sungguh harus perhatikan apa yang kita baca sehari-hari, apa yang kita dengar sehari-hari, apa yang kita tonton sehari-hari, apa yang kita pikirkan sehari-hari, apa yang ada di dalam hati kita sehari-hari. Karena hari-hari ini iblis tidak tinggal diam. Dia mencari kesempatan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari peluang mana ada rumah kosong untuk dia datang. Dan bukan hanya datang, dia membawa 7 roh jahat. Untuk itu kita harus senantiasa di dalam kehidupan yang berdoa dan berjaga-jaga. Berulang-ulang saya sampaikan ini, karena ini hal yang sangat dasar dan sangat penting di akhir zaman ini. Sehingga kita tidak terhanyut, terbawa oleh pengajaran-pengajaran yang tidak menurut kebenaran Alkitab. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ketika kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat, seumur hidup kita, sungguh-sungguh kita menghasilkan buah pertobatan. Perkataan kita perhatikan, perbuatan kita perhatikan, perkataan, pikiran kita, keputusan yang diambil, biarlah kita laraskan hidup kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Namun saya yakin dan percaya, kita sekalian yang sudah ditebus, kita tidak izinkan rumah itu kosong. Biarlah kehidupan kita senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, yaitu takut berbuat dosa, takut tidak menyenangkan hati Tuhan, takut jauh dari hadiratnya, takut kita senantiasa mengandalkan kekuatan kita, takut ketika kita menggunakan semua kepandaian kita tanpa mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan, memberikan peringatan pada kita selalu mawas diri. Kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita tutup doa dalam firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami jangan sampai menjadi rumah kosong. Biarlah hidup kami yang sudah ditebus oleh darah-Mu, diselamatkan oleh anugerah-Mu, dilepaskan oleh kuasa-kuasa gelap, maka biarlah diisi oleh kebenaran firman Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, sehingga mata hati kami hanya tertuju padamu. Tidak ada kesempatan bagi iblis membawa roh-roh jahat merusak dan menghancurkan kehidupan kita siapapun. Tuhan tolong Bapa, biarlah umat-Mu hidup di dalam persekutuan dengan Engkau maupun persekutuan dengan sesama, di dalam sehari-hari, dalam keluarga membangun mezbah. Jadikan kami rumah doa
bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh milik-Mu Tuhan, karena Engkau lah yang mempunyai kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu bagi umat-Mu yang sakit. Kami yakin percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan dari sakit apapun, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yesus telah menanggung semua sakit penyakit. Oleh bulu-bulunya menjadi sembuh. Saudara menjadi sembuh dalam nama Yesus. Bagi yang kesedihan maupun di dalam keterpurukan, Tuhan memberikan engkau pengharapan, memberikan engkau penghiburan dan kekuatan, karena Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, bagi mereka juga membutuhkan hikmat akan rencana Tuhan, kepekaan mengambil keputusan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan tolong sehingga tidak ada yang salah jalan, tetap semua ada di dalam jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara Indonesia, pemerintah kami, maupun dalam menghadapi semua yang ada yang terjadi ini. Kami bersyukur pandemi yang dapat kami lewati dalam masa-masa yang baru ini. Biarlah dengan tantangan-tantangan yang ada juga, biarlah tetap umat-Mu menaruhkan pengharapan hanya di dalam Engkau. Roh Kudus, pegang tangan kami. Roh Kudus, urapi kami, sehingga kehidupan umat-Mu Tuhan selalu hidup dalam penuh kemenangan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengundang saudara yang tinggal di kota Surabaya maupun di kota-kota sekitarnya dapat beribadah bersama kami, ibadah onsite setiap hari Minggu jam 10 pagi onsite di Golden City Mall, Jalan Wahab Syamin, dekat Majen Sungkono, Surabaya. Tuhan Yesus memberkati.